Desember tanggal 1 kemarin gitu. Dan itu sekitar makan 8 bulan lebih berapa hari lah gitu. Lumayan banget gitu. ya, Makan hampir banget. setahun. Lama ya. Jangan banget setahun Banget gitu. Selamat datang di OMG Obrolan bersama Imaji. Hari ini kita kedatangan 2 tamu spesial yang spesial banget pakai telur. Nah, kita itu kemarin kita itu kemarin tuh baru ngerayain kepulangan anak yang baru pergi PKM nih. Jadi pas mereka pulang tuh benar-benar disambut banget. Disambut kita tuh sampai bikin banner. Terus ada tulisannya welcome home, pulungin. Terus ada tim soraknya juga dari mahasiswa Himabi dan juga Himaji, dan juga disambut oleh Kaprodi dan juga dosen-dosen. Mereka juga berseliweran di TV-TV loh. Bentar, yang spesifik dong. TV mana nih? TV banyak. TV kampus. Di TV kampus lah ya guys. Dan juga mereka tuh ada di Instagram kita, berseliweran banget lah pokoknya. Nah, langsung aja diperkenalkan. Oke, aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Darul Afida Safira dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis ya sekarang ya, bukan ilmu ya. Terus aku dipulungin jadi project leader of Pulungin. Terus aku sekarang masih semester juga. Halo, saya Hendy, saya sebagai sosial media spesialis dan video editor di Project Pulungin ini. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Kita belum perkenalan nih, G. Oh iya, aku lupa, maaf ya. Iya. Kenalin, aku Jaslyn. Dan aku Sharon. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Iya. Oke, aku mulai nih ya pertanyaannya. Let's go. Pertama nih, aku mau nanya nih, boleh nggak sih kalian spill kegiatan apa aja sih yang kalian lakuin di ajang ini? Saya kan ajang ini tuh bergengsi banget ya. Iya kan? Benar, di Pimnas ini, di ajang Pimnas ini kita di sana pastinya ketemu sama perguruan tinggi yang top 10 gitu, kayak 10 tertinggi di Indonesia gitu, kayak UGM, IPB, ITS gitu. Brawijaya. Iya, karena kemarin aja kita di pas maju ke panggung aja tuh kita tuh diampit sama dua UGM Serem gitu. ya, serem. Jadi memang bergengsi karena mereka tuh saling bersaing gitu antara top PTN dan top PTS. Karena kemarin di PTS yang kita lihat aja sih ya, kemarin ada kayak Binus, ada Binus, Untar, Muhammadiyah sama kita sih. Mungkin lebih dari itu kita nggak tahu, cuman di sana bener-bener Kelihatannya itu aja. Jadi kayak memang kita tuh saling bersaing untuk meningkatkan nama gitu loh, gitu branding gitu. Keren ya. Gitu. Penggawa nama kampus banget berarti ya. Kampus IBI. Iya, makanya kemarin dibilangnya wajah baru gitu. Terus aku langsung lanjut ke pertanyaan lanjutnya nih. Boleh. Kan ini tuh udah lama banget ya, dan ini tuh ajang bergengsi gitu. Nah, terus kalian tuh mulainya tuh dari bulan berapa sih? Dan sampai selesainya tuh kapan? Oke, kalau misalkan kita bahas dari mulainya itu kan pembuatan proposal dulu ya. Iya. Itu mulainya dari bulan Maret 2023. Oh, oke. Itu jadi dari bulan Maret itu kita selesai sampai bulan Desember tanggal 1 kemarin gitu. Dan itu sekitar makan 8 bulan lebih berapa hari lah gitu. Lumayan banget gitu. ya, lama Makan banget. hampir setahun. Lama ya. Jangan banget setahun. banget gitu. Makan cukup lama. Itu kan hektik banget ya, apalagi sampai 8 bulanan. Iya. Selama 8 bulan itu berarti kalian ngimbangin antara UKM atau organisasi, terus di gitu ujian, kuliah. Itu gimana sih caranya? Ya, kalau aku kan magang ya, terus ditambah yang tadi yang kamu Iya. sebutin. Dan dia juga organisasi juga, terus kuliah, ujian gitu. Kita sih sebenarnya yang pertama supaya nggak miskom gitu, tentunya komunikasi. Terus kita buat jadwal. Kalau aku pakai Google Calendar biasanya. Kalau aku Trello, jadi kayak gue memprioritaskan jadwal-jadwal yang paling urgent, yang paling harus gue kerjakan secara cepat itu gue prioritaskan di Trello gitu. Kemudian apa yang harus saya lakukan tuh harus selesaikan gitu loh, gak boleh setengah-setengah gitu. Kemudian kalau ada ujian, mata kuliah yang paling susah itu saya harus belajar lebih
banyak, giat ya. iya harus lebih giat gitu. Nah mata kuliah yang menurut saya gampang itu saya belajar juga, tapi gak seintens yang susah gitu. Saya mengaplikan Jawa saya itu ke yang lebih priority aja sih gitu. Sama, jadi memang kita harus memprioritaskan yang memang seharusnya itu adalah prioritas gitu. Jadi kita harus ngedahuluin dulu yang prioritas, baru nanti yang menurut kita nggak prioritas baru nanti dijalanin pas Iya, akhir-akhir gitu. itu biar gak burn out sih Iya, gitu. pelan-pelan gitu, pelan-pelan tapi pasti gitu. Keren banget Iya. sih. Tapi ngomong-ngomong nih, notes yang jadul tulis pakai pen udah nggak laku lagi nih. Semuanya elektrik semua nih. Udah digital sekarang. Jangan pakai kertas. Buang-buang, Iya. kan kita kan harus menjaga bumi, Bumi ini gitu. dengan pulungin. Masuk ya, masuk. Keren keren keren. Nah terus aku nih denger nih kalian tuh ada bikin movie, ada bikin lagu, bahkan lagunya tuh hits banget nih, sampai berirama banget nih di otak aku nih ya. Iya, Nah apalagi terus kalau lihat SG-nya Hendy pas lagi bikin itu banyak tiap hari di pulungin itu di Ya, dia aktif banget jujur Promosi. promosinya. Nah terus kalian tuh untuk menghasilkan dua output seperti itu tuh butuh waktu berapa lama buat produksinya? Kalau dari buat video dulu ya, video gagasan konstruktif itu luaran wajib. Nah lagu itu sebenarnya hanya opsional kita doang yang hanya buat konten gitu. Nah untuk pembuatan video gagasan itu dari Agustus, selesainya itu di November gitu. Jadi lumayan lama sih, sekitar 2-3 bulan gitu untuk praproduksinya, produksinya, pasca produksinya. Jadi memang butuh waktu lama gitu, apalagi di tahap produksi kita syuting sampai ke Cikarang ya. Iya. Sekarang ke DBK, jadi kayak Jauh ya. benar-benar lama dan perjuangan banget gitu. Nah lagunya itu juga sebenarnya opsional doang dan dibantu sama Pak Ardi Ardi, gitu. iya. Jadi dibantu dosen gitu untuk pembuatan lagunya. Terima kasih Pak Ardi. Iya, skripnya itu dibantu tuh sama dosen tersebut gitu. Jadi kayak terima kasih banget sama Pak Ardi udah buat lagu yang spesial ini, sampai teman-teman dari luar Iya, kampus jadi tuh kayak kita tuh pas mau mulai presentasi di sana itu kita nyetel dulu lagunya nih, tapi kita nggak expect semuanya tuh pada ikutan nyanyi terus tangannya tuh kayak gini. kayak bakal Lucu menang gitu. banget, ya, Iya. lagi Terus konser. kayak aku sama Melvin itu kan jadi instruktur yang gitu kayak ayo gitu. Gua kaget loh, mereka tiba-tiba joget gitu, putar-putar. Gue kayak, gue shock banget sih. Gue puter-puter pakai dress kayak dress Tuan Putri tapi dari sampah gitu, terus alis gitu kayak Shinchan. Lucu banget itu, kayak seru deh pokoknya. Lagunya itu memang terbekas gitu sama juri, iya. karena kata jurinya itu apa tahun depan kita PKMVGK itu Nah, pakai ada lagu lagu ya gitu. Oh, gara-gara berarti kita. lagu itu sebenarnya nggak ada di ketentuannya nih. Iya, nggak ada. Jadi hanya nggak sebatas ada. have fun buat konten doang. Dan Kreatif ya. lagu itu justru membantu kita sampai ke kita menang gitu. Iya, Keren. benar. Keren banget sih. Keren sih, keren banget. Nah, kan kalian udah ceritain nih. Hmm. Terus kalau dalam tim atau kelompok itu pasti ada berantemnya dong, atau iya. kayak ada yang emosi. Hmm. Apalagi ini ke Pimnas kan, kayak kita Iya. kerja kelompok tugas hariannya itu banyak tuh drama-dramanya. Iya, drama. Boleh lah di spill dikit. Oke. Inilah Faust cerita ini. Ini cocok sama dia yang cerita nih. Oke, karena kan ya mungkin karena aku leadernya juga ya, jadi Iya. aku pantau mereka gitu. Kan 8 bulan itu, pertama 8 bulan itu kan nggak cepet juga ya, termasuk lama gitu. Hampir setahun gitu. Jadi memang itu juga 8 bulan itu juga kita nggak senang-senang aja, nggak damai-damai, pasti banyak konfliknya gitu. Banyak drama. Iya, dramanya. Jadi dramanya sih nggak terlalu, tapi konflik perdebatan karena kan gini, kita kan ada yang beda prodi nih. Yang satu Ilkom, yang tiga Satu IAB. gitu. Ilkom sendirian. Ilkom sendirian gitu. Jadi aku sebagai leader pun untuk menyamakan mata kuliah mereka, untuk meeting, untuk sekedar kumpul aja tuh lumayan sulit gitu. Apalagi kan walaupun aku IAB nih 3, cuman kan aku ngambil kelas yang berbeda juga ya gitu. Jadi memang untuk menyamakan waktu itu cukup sulit gitu. Kadang aduh nggak bisa, aduh ini. Jadi kan lama-lama keteteran gitu. Dan setelah keteteran itu jadi kayak banyak konflik dan lain-lain gitu. Cuman di situ ya kan namanya leader maksudnya untuk mencari solusi ya. Akhirnya ya tetap solusi, cuman emosional tetap ada, apalagi nih di depan saya sekarang ya cukup emosional orangnya gitu, karena
di 8 bulan itu yang paling sering debat Ini itu gue sama dia, Iya. gue sama dia kalau dari 4 Berdua ya? orang ini dari satu tim, gue sama dia yang kayak bener-bener debat mulu gitu, Iya. marah-marah dulu gitu. Jadi ada sesi di mana nanti malam nih dari jam 7 jam 7 malam sampai jam 10 malam nih kita ada sesi live, ayo debat gitu. Kita buka hand, ayo debat gitu. Jam-jam segitu emang jam-jam enak buat debat ya. Iya, karena Ngeluapin emosi sekali. benar, karena waktu itu kita debat karena ini konsepnya video gimana gitu. Jadi kita gimana caranya debat secara profesional dan supaya kita tuh satu otak gitu loh, satu pemikiran gitu, kayak gitu. Jadi struggle tadi mata kuliah, terus kan di selama perjalanan itu kan nggak semua orang suka ya, mungkin harus melihat hasilnya dulu baru suka iya, gitu. iya. Jadi memang mungkin dari mental anggota-anggotaku juga gitu, mendengar hal itu kan jadi ngedown, kadang kadang ya sombong gitu. Nah, kadang ya memang harus mentalnya tuh harus gimana ya, seimbang gitu. Aku harus nyimbangin mereka buat supaya nggak stres juga, nggak terlalu pressure juga kayak gitu sih. Terus kan kalau pulung ini berarti ada 4 orang ya? Iya. Kan pasti kayak ada yang beda-beda dong, kayak pendapatnya. Terus gimana? Nah itu kalau aku itu tips dari aku nih, biasanya kita satu-satu dulu, kita harus saling respect atas pendapat orang, kayak pendapat Hendy, pendapat Melvin, pendapat Tere, dan pendapat aku sendiri. Jadi kalau mau dihargai ya hargain dulu orang punya iya, pendapat benar, itu benar. kayak gitu. Benar sih. Iya. Berarti berdebatnya secara langsung kayak berdiskusi tapi membela diri. Iya. Biar Jadi bisa kayak- masuk gitu. Enggak, lebih Oh, ke enggak. yang paling logis nih mana. Jadi kita saling pilih gitu. Jadi pilihnya itu bukan langsung salah satu tuh dinaikin, oh ini didominan langsung, oh ini pilih solusi ini, enggak. Tapi dari solusi yang mereka yang mereka kumpulkan itu tuh nanti dikombinasi. Iya. Gitu. Jadi semua tuh pendapat dari per anggota itu bakal jadi satu kesatuan gitu. Gitu. Jadi saling menghargai versi gue itu adalah mengambil salah satu mengambil pendapat mereka masing-masing terus dikombinasi gitu jadi satu, terus ya jadilah gitu. Berarti dikumpulin dulu habis itu dibayangin di otak. Logik gak nih, jalan gak nih, kebayangnya Iya. baru dilakuin. Kan biasanya ada tuh kalau misalnya lagi nggak mood atau moodnya lagi pengen ide gue nih paling bagus nih. Iya, ada Kalau yang kayak banyak gitu gimana kayak tuh? Yang gitu. nggak mau ngalah gitu. Sejauh ini sebenarnya pulungin alhamdulillah waras ya. Ya gak ada sih, gue gak Nggak kepikiran ada. sih. Soalnya kami itu lebih ke, gue percaya tim pulung itu semuanya tuh punya sepemikiran bahwa apa yang kita debatkan, apa yang kita konsepkan, karena kan kita sebagai konseptor ya, apa iya. yang kita rancang itu kita harus mempunyai visi misi dan kepentingan bersama gitu. Jadi kita mikirnya itu nggak individu loh. Jadi kan per orang itu beda ya pendapatnya. Jadi kita mungkin lebih ke kepentingan bersama aja sih, dari apa yang kita opinikan kita salurkan gitu, apa diterima atau tidak. Jadi- Kalau nggak terima ya udah gitu. Iya, jadi kan mereka respect gue sebagai leader Leader. tuh kan. Jadi di mana mereka membicarakan dulu nih, diskusi dulu nih, apa nih gimana masalah gini. Ntar dari hasil outputnya itu gue kelola lagi gitu. Gue yang mikir iya. secara strategi untuk jangka panjang, terus gue olah lagi dan nanti gue sampaikan kembali ke mereka mana yang baik dan mana yang enggak gitu. Itu Jadi sebenarnya banyak- poin paling penting ya. Iya, Iya. benar. Respect ke gitu. leadernya. Iya. Iya benar, dan itu sejauh ini aman sih gitu. Nah, terus kalian boleh ceritain gak sih, kan kalian menang nih. Ya kalian bisa lihat juara presentasi favorit gitu kan. Nah, kalian tuh boleh ceritain gak sih kayak proses kompetisinya, terus kalian tuh pas presentasi tuh gimana sih sampai kalian bisa menang gitu. Gue mau cerita ini, Ini gue biar ngakak jadi banget. tips gitu Gua- buat yang mau ikut. kan, Ini paling excited ya. kan kita dikasih 10 menit ya, 10 Oke. menit presentasi, 5 menit sebelum itu persiapan. Nah, persiapan ini tadi Love cerita yang persiapan nyanyi-nyanyi segala Oh, yang macam joget-joget. itu. Oh, jadi gitu ya? selama 5 menit itu lagunya udah di style? Iya, udah Oh. kami gue sambil sama satu lagi Tere namanya itu siapin mix sama PPT gitu kan. Nah, oke. dua lagi tuh yang berjoget-joget di depan. Nah, lucunya itu sebelum joget itu kami ada kayak gimmick gitu. Jadi kayak tau gak sih Andy Post G kayak ini kan? Tau gak? Ya. Oh iya, tahu Nah, tahu tahu. jadi kami tuh kayak pulungin beraksi, jadi kita kayak buat anniversary aja, jadi kayak gemoy banget gitu. Nah, yang gue mau cerita yang pas presentasi nih, kan presentasi setiap individu kan ada dapat datanya kan. Nah, pembuka tuh Melvin, Love sebagai isinya, gue pengen terakhir sama Tere gitu kan. Nah,
masing-masing tuh udah dapat jatahnya, kita udah latihan gitu kan. Nah si Melvin tuh udah selesai nih presentasi, Gila Love dong. Nah si Love itu presentasinya tuh lama gitu kan, gue kayak shock banget. Bentar lagi nih, 2-3 menit lagi gitu kan, kayak bener-bener bentar lagi gitu kan, sedangkan masih banyak 2 menit presentasi lagi. Dan gue saat itu langsung kelola, ini gue gak mau tahu gue harus presentasi selama 30 detik, padahal jatah gue itu 2 menit gitu kan. Jatah gue dari 2 menit, gue harus presentasi 1 menit selama 30 detik, ini gue gak mau tahu kan. Nah gue langsung kayak selesai dia nih, gue langsung maju. Gue kayak udah pas maju gue Deg-degan banget dong. enggak, gue nggak sama sekali nggak deg-degan. Gue keren kayak banget sih. gue kayak Lancar banget. gue kerasukan, gue nggak tahu, gue nggak bisa kendalikan diri. Gue langsung kayak timpul gitu loh, maksudnya bener-bener nge-rap banget. Gue kayak presentasi itu tuh nge-rap banget. Gue nge-rapnya itu sambil jalan. Gue jalan ke depan juri, ke depan penonton, gue kayak keliling gitu, kayak bener-bener Keren gua kayak- banget ya public kayak speaking. rap battle ya? Kayak kan gue public speakingnya itu jujur aja gue kayak masih kurang gitu kan. Nah pada saat itu tuh public speaking gue tuh kayak tiba-tiba wow lancar banget gitu. Padahal naskah gue tuh lumayan panjang gitu. Gue harus menjelaskan banyak pelaksanaan, harus menjelaskan proses kegiatan sama rekapitulasi dana, itu bener-bener panjang gitu. Dan gue alhamdulillahnya gue bisa singkatin sama 30 detik gitu. Keren banget. Jadi di sana tuh kayak kita tuh kayak badut. Iya bener, tim lain kayak terus kayak bener-bener kayak gini, kayak profesional kan, kita tuh kayak Terus Joget-joget. iya joget-joget, terus gue kayak sambil presentasi, kayak gue sambil muter, terus gue sambil meragain gitu. Jadi lamanya karena kan inovasi kita kan terbilang lumayan banyak ya. lumayan banyak gitu. Jadi untuk peringkasnya dari gue sendiri tuh agak sulit gitu. Jadi memang kayak ditambah kayak apa sih, kan di sana kan lebih apa ya, gugup gitu karena kan saingannya benar, lumayan benar. wow, depannya langsung ITB gitu. ada 3 dewan juri gitu. Langsung dewan juri itu dari top PTN juga masalahnya, dari Oh, iya ITS, sih. dari mana lagi tuh, isi gitu. Jadi kayak aduh gitu. Cuman tetap kita public speakingnya tetap lumayan bagus, kayak Melvin, Hendy, Tere gitu. Karena lumayan. kita sama sekali nggak Keren pegang ya. teks, jadi kita benar-benar full hafal gitu. Oh, berarti full hafal itu. Enggak, Iya. ini Dia belajar sampai 2 malam. Wow. Enggak, lebih. Nah, Fun lebih. fact itu, jadi sebelum hari H itu, jadi kita tuh latihan dari jam 9 malam sampai jam sekitar setengah 5 pagi. nggak Di tidur kosan, ya? ada videonya, nanti gue post di IG. Sumpah gue kayak ngomong kayak sendiri pakai daster malam-malam diketok-ketokin sama ibu-ibu kosan, kayak wow gitu. Kakak sih perjuangan banget sih. Kan presentasi nih depan banyak orang nih. Pasti deg-degan ada dong. Tapi untungnya nggak ada yang kayak salah ngomong atau kepleset ngomong gitu ya. Kalau dari gua sih lihat nggak ada sih, cuma lebih ke banyak info-info yang belum bisa disampaikan dengan baik gitu karena waktu gitu. Ya, karena kan kita nge-rap juga, jadi Iya. kayak memang yang harusnya katanya ini disebut, jadi kita harus singkat Iya, gitu. nggak repot. Tapi itu udah keren banget Iya, sih. nih gua aku Parah sih. Iya benar-benar. jadi keinget banget gua. Terus terakhir banget nih, kalian kan selama mengikuti ini lumayan lama ya. Terus ada nggak sih keluh kesah yang dari kalian pribadi? Pokoknya keluh apa? kesah yang paling kesah banget gitu. Gila. Paling Coba dikelarin. Mungkin dari project leader gua yang selaku ketua gua mungkin lebih banyak kalau kesahnya. Boleh dong. Sebenarnya sih kita kalau kesahnya sambil apa menyampaikan secara positif aja ya. gitu. Ya, oke. Sebenarnya kalau kesahnya itu adalah mungkin apa ya, lebih mahasiswa juga harus apa ya, belajar kalau misalkan memang ada kampus program yang sekeren ini, harus memang banyak disupport juga. Terus sivitas akademika juga memang harus bantu support. Tapi kemarin memang sivitas akademika keseluruhan memang ngedukung banget ya. Ya, apalagi seluruh Kaprodi, Warek gitu. Dan secara keluh kesah sebenarnya hanya kita kan bukan termasuk perguruan tinggi yang hits banget gitu loh. Maksudnya yang secara fasilitas tuh lengkap dan lain-lain gitu. Bahasanya keterbatasan gitu, dan diakui oleh wakil rektor kita sendiri gitu. Oke. Jadi secara nggak langsung kita ini membuktikan bahwa dengan fasilitas keterbatasan ini kita tuh bisa untuk lanjut ke tahap yang bergengsi, timnas gitu ya. Secara keluh kesah sebenarnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Semua tuh pasti ada solusinya gitu. Kalau dari gue sendiri, gue pasti kayak anggota-anggota gue nih kadang masih ngeluh kayak, aduh ini gimana masalahnya, apa waktu itu Hendy jujur sampai nangis. Iya, soalnya lu hektik gimana? banget kan.
nangis karena masalah itu ya, lu kan nangis 2 hari. Waduh. Iya, itu jangan. Ya TTA aja. Iya, TTA aja. Ya, gue harus mencari di mana kayak solusi dari masalah tersebut. Karena memang gue percaya dari diri gue sendiri itu adalah semua masalah itu pasti selalu ada solusinya. Apapun masalah besar, yang paling besar banget itu pasti ada solusinya. Yang penting jalanin aja, sabar, terus percaya diri juga gitu. Sama harus konsisten ya Iya. intinya Betul, ya. konsisten Keren ya. juga, Keren gitu. banget sih. Nah, jadi gitu ya guys tentang Pulungin Goes to Pimnas. Jadi buat kalian yang mau ikutan Pimnas juga nih, bisa juga nih nanya-nanya ke mereka atau enggak ada 2 anggota lain ya? Siapa? Melvin sama Melvin dan Teresa. nah DM kami aja. Pokoknya DM aja tuh. cek ini aja, cek IG Pulungin. Follow jangan lupa. Iya, Follow nggak? harus follow dong, wajib. Ikut Pinmas itu seru banget guys. Ikut Pinmas itu seru banget karena kalian dapat relasi. Apalagi kemarin kita di Unpad tuh main BIM ya, main BIM itu kayak seru banget. Abis Dan- itu dapat relasi dosen gitu. Nanti kalian privilege, pokoknya PKM itu privilege-nya nggak Seru main-main. banget. Tapi balik lagi ke kalian sendiri, maksudnya dengan ikut PKM jangan terlalu berharap kalian akan mendapat privilege. Tapi balik lagi kalau misalkan kalian baik, sopan, dan juga niat dan konsisten, Punya itu daya pasti juang tinggi. daya juang tinggi pasti akan berbalik ke kalian sendiri gitu. Benar. Jadi jalanin dulu aja. Nih ngeliat kita, semoga kalian termotivasi gitu. Apalagi Iya. Pinmas tahun depan tuh di Surabaya ya. Di Unair Iya. gitu, Universitas Airlangga. Langga. Nah itu kan makin gede gitu kan, jadi kayak ayo ikut deh tahun depan gitu. dengerin ya guys. Jadi kalian kalau mau itu bisa aja lebih sukses kan? Iya. Benar. Oke, jadi aku Sharon. Dan aku Jocelyn. Kita pamit ya. Bye bye. Dadah. Sampai jumpa.